Haleluya. Kita baca kitab Lukas ya. Ayat yang seringkali kita dengar. Lukas 19 ya. Ayat 1 sampai 10. Ini cerita tentang si Sakeus. Kita akan baca semua ayat ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan supaya bacaannya sama ya kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Haleluya, kita baca bersama 3, 4. Dan setelah memasuki Jericho, dia melewati kota itu. Dan tampaklah seorang pria yang namanya dipanggil Sakeus. Dan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya. Dan dia berusaha melihat Yesua, siapakah dia. Tetapi dia tidak dapat karena kerumunan orang itu. Sebab tubuhnya pendek. Dan dengan berlari mendahului dia naik ke atas pohon ara. Supaya dapat melihat. Karena dia akan segera lewat melalui jalan itu. Dan ketika Yesua tiba di tempat itu, seraya memandang ke atas. Dia melihatnya dan berkata kepadanya, Sakeus, dengan bergegas turunlah. Karena di rumahmu haruslah aku tinggal hari ini. Dan dengan bergegas dia turun dan menyambut dia sambil bersukacita. Namun setelah melihat itu, mereka semua bersungut-sungut sambil berkata, dia telah datang untuk tinggal bersama seorang yang berdosa. Namun sambil berdiri, Sakeus berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku akan memberikannya kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Nah, Yesus berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur dan seringkali kita dengar cerita-cerita ini ya. Sebenarnya tadinya saya juga apa yang mau dibawa ya. Memang saya udah baca ini berkali-kali. Dan memang saya sudah Tuhan beri berbicara dalam hati ya untuk diwartakan ya. Nah, memang secara kebetulan beberapa hari lalu saya ngomong sama istri saya, dia sebut nama ini ya, selfie. Oh, ya segala sesuatu pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari bersama ya. Sakeus seorang katakan firman Tuhan, kepala pemungut pajak berdasarkan terjemahan Lukas ya. Dan dia seorang yang kaya. Ya. Dia seorang yang kaya dan ya kalau kita lihat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, katakanlah di Indonesia lah. Yang namanya pemungut pajak pasti kaya ya. Tetapi sayangnya banyak kekayaan itu juga bukan hasil yang bersih ya. Tetapi ada tindakan-tindakan kotor sehingga itu juga kadangkala kalau kita melihat orang kaya terus kerjanya di mana? Di bea cukai. Langsung secara tanpa sadar seolah-olah mencibir dalam hati. Oh pasti dia sudah melakukan sesuatu sehingga membuat dia jadi kaya. Tapi ya itulah memang karakter yang kita tahu ya di tengah kehidupan manusia dimanapun. Kalau namanya pemungut pajak biasanya kaya, nah terus kemudian pikirannya langsung negatif ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Sakeus ini berdasarkan arti namanya dalam bahasa Ibrani, Sagi ya.
Saki itu artinya murni ya, atau saleh, atau benar dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi menurut arti namanya ya bagus. Artinya kita percaya bahwa orang tuanya ini memilih nama buat anaknya ketika dia lahir, dengan harapan bahwa anaknya itu benar-benar menjadi orang yang murni, orang yang saleh, orang yang benar. Ya, jadi itu kan satu kerinduan daripada orang tua. Ya. Dan berdasarkan ya beberapa catatan-catatan yang kita bisa dapatkan di media-media sosial, ya. Ada satu catatan yang agak menarik saya lihat di dalam media itu. Sakeus ini berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama Clemens dari Alexandria, ya. Dia menulis dalam bukunya yang berjudul Stromata. Sakeus ini menurut dia ya, adalah orang yang kelak menggantikan Yudas Iskariot sebagai Matias. Ya, sebagai Matias. Ya. Ya, kalau kita baca memang ya boleh-boleh aja. Ya, karena dia kan penulis buku. Terus kemudian dia menafsirkan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba cek kira-kira benar apa enggak. Walaupun buku ini tulis sudah ribuan tahun ya, di atas 1000, udah hampir 2000 tahun. Ya. Nah, sekarang kita coba cek supaya kita jangan, karena di media-media itu kan mereka ya kita bisa dapatkan berita-berita, tulisan-tulisan. Nah, salah satu yang menarik yang saya lihat, karangan si Clemens dari Alexandria, berdasarkan buku yang dia tulis di Stromata judul bukunya, Sakeus ini nanti jadi pengganti Yudas, sehingga namanya diganti menjadi Matias. Ya, nah, sekarang kita lihat, kita coba lihat ya, kan kita mau benar yang benar. Jadi nanti kita bisa kira-kira ini benar apa enggak. Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kita baca mulai ayat 20 lah. Sebab hal itu telah tertulis dalam kitab Mazmur. Ini para murid ya yang ada yang sisa. Biarlah tempat kediamannya menjadi sunyi dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Dan kiranya orang lain mengambil jabatannya. Jadi sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau ini dikatakan dalam kitab Mazmur ya paling sedikit 1000 tahun ya, sebelum kejadian. Ya. 1000 tahun ya, sebelum kejadian, karena antara Yesua dengan si Daud itu ya sekitar 1000 tahun. Ya. Jadi di tengah-tengah di antara Abraham sampai ke Yesua itu 2000 tahun. Nah, Daud itu di tengah-tengah. Jadi 1000 tahun sebelum Yesua. Ini ditulis begini. Jadi kita semakin dikuatkan bahwa sutradara agung kita yang bernama Yahweh telah menulis segala sesuatu dengan detail. Tetapi kalau kita tidak teliti, kita nggak mendapatkan rahasianya. Ya. Nah, di sini kita melihat ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui pemazmur. Dalam hal ini kita tafsirkan si Daud yang menyatakan nanti akan ada pengganti si pengkhianat ini, si siapa? Si Yudas. Kita baca seterusnya. Karena itu tentang para pria yang perhatikan ayatnya ya. Karena kita mau membandingkan ini yang dikatakan si Clemens ini benar apa enggak. Bisa tangkap saya? Karena ini sudah ditulis si Clemens hampir berapa ribu tahun, 1000 tahun lebih. Nah, sekarang kita coba cek ya
Benar nggak itu yang dituliskan sama si Clemens? Karena itu perhatikan kata-katanya. Karena itu tentang para pria yang tergabung bersama kami. Perhatikan ayat ini. Di sepanjang waktu ketika Tuhan Yesus datang dan pergi bersama kami. Perhatikan. Dimulai sejak baptisan Yohanes. Udah bisa kelihatan, ya. Dimulai sejak baptisan Yohanes sampai pada hari ketika dia diangkat dari antara kami. Loh, sekarang menjadi pertanyaan. Kalau menurut si Clement bahwa si Sakeus ini yang menjadi Matias. Berdasarkan ayat ini, orang-orang murid-murid yang dipilih itu harus sudah ada sebagai murid di luar 12 murid sejak baptisan Yohanes. Bisa tanggap? Lo kira-kira Yesua ketemu sama si Sakeus ini pada saat Yohanes atau sudah beberapa tahun? Berdasarkan penafsiran saya, Yesua datang ke tempatnya si Sakeus itu setelah dia keliling-keliling. Saya tanggap. Jadi kalau dikatakan sejak baptisan Yohanes, nggak kena dia. Bisa tanggap? Kita kan mau mencari kebenaran dari apa yang ditulis di media-media. Benar nggak nih kata si Clement? Nah, saya menafsirkan ketika saya baca ini, kemudian saya bandingkan dengan kitab Kisah Rasul, ya. Si Sakeus itu waktu Yohanes nongol, dia belum ada. Artinya dia tidak menjadi bagian dari murid. Jadi saya berani menafsirkan apa yang ditulis di buku Stromata karangan Clemens itu tidak tepat. Saya tanggap. Jadi Matias yang ditulis, yang dimaksudkan itu pasti bukan Sakeus. Bisa tanggap? Nah, kita kan mau cari tahu. Tadi kan dibilang kebenaran. Kita cari kebenarannya. Kebenaran itu hanya bisa kita dapat kalau kita teliti benar. Nah, kita kan terus-menerus dilatih Tuhan. Setiap kata-kata tuh perhatikan benar-benar. Karena berdasarkan Kisah Rasul, para rasul memilih orang yang menggantikan si Yudas, harus orang yang sejak baptisan Yohanes sampai Yesua diangkat. Loh, waktu Yohanes mulai pembaptis, Sakeus sama sekali nggak ada. Dia masih sibuk di kantornya. Ya. Jadi ya kalau nanti saudara baca di media-media dengan keterangan-keterangan yang tadi diberikan, saya berani menafsirkan atau berani mengatakan bahwa Sakeus itu bukan Matias yang dikatakan dalam kitab Stromata. Saya anggap ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak. Tapi kita mau ucap syukurlah. Dengan begitu kita juga dilatih untuk mau seperti tadi kan kesaksian tadi kan. Ya, saya kalau ingat Adit, dia minta dibaptis. Dia datang ke rumah kan waktu itu kita ada saya manjangin lagi sedikit kesaksian. Waktu itu kita masih sering ke sana kan Jawa Tengah kan. Nah, saya berdua sama istri sana ya. Udah agak sore kali dia datang sendiri datang. Si Ruth kan kosnya di bawah. Ya dia lagi ngapa bukan kos ya, lagi ada acara ya. Lagi acara di Ambarawa. Datanglah dia, set nongol. Nah, udah cerita kan. Cerita masa kerjaan lah ya. Saya cerita lah masa kerjaan. Oh panjang udah 1 jam lebih. Itu masalah kerjaan ngomongnya. Setelah selesai masa kerjaan saya tanya. Kamu mau ngapain? Mau dibaptis Pak? Waduh. Ceritanya panjang tentang kerjaan. Ya, waktu itu masih panggil Om. Mau dibaptis Om. Loh, ya udah kalau gitu besok kita baptis langsung. Nah itulah kita melihat ya, kita akan mencari kebenaran. Ya dulu kita juga dari sana. Kita dari sana dan apa yang Tuhan mau tunjukkan, kita ini kayak Sakeus. Orang yang mempunyai hati yang murni,
yang mencari kebenaran. Dan kebenaran itu ada tertulis, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu hanya ada pada Yeshua. Tetapi ketika kita mau mencari kebenaran, ketika Sakeus mau mencari kebenaran, yang dia dapat bukan kebenaran yang murni. Kenapa? Karena yang dia lihat itu bukan Yeshua. Yang dilihat orang sekelilingnya. Orang sekeliling Yeshua ini yang seringkali tanpa mereka sadari menghambat orang yang mempunyai hati yang murni seperti si Sakeus untuk mencari kebenaran. Tanpa mereka sadari. Ya. Orang kalau mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, mentoknya pertama-tamanya di orang-orang ini. Yang di sekeliling, yang artinya orang yang sebenarnya juga bergaul dengan firman. Ya, artinya juga itu pun bisa kita yang sudah ngerti firman, yang istilahnya dekat terus bergaul dengan Tuhan. Tetapi ketika ada Sakeus mencari kebenaran, yang didapatkan bukan kebenaran murni, tapi yang didapatkan kebenaran dari orang-orang ini. Yang tidak pernah berani menceritakan apa yang sesungguhnya kebenaran itu. Yaitu Yeshua. Saya nggak maksudnya. Ya, kita mau datang kan, kita mau cari Yeshua kan. Ketemu sama orang-orang gereja. Oh, bukannya diceritakan yang benar, Tuhan yang benar. Cara untuk lahir baru, ceritanya ngalor ngidul. Ya, sehingga tidak mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dicari oleh si Sakeus. Memang dalam hal ini ya karena badannya pendek, imannya belum nyampe. Jadi yang dia lihat itu bukan Yeshua. Yang dia lihat itu kebenaran manusia. Atau bisa dikatakan dalam tanda kutip kebenaran gereja. Doktrin gereja yang diajarin. Bukan kebenaran firman. Saya tanggap ya. Gereja kan macam-macam. Ya, kan tadi kan gereja datang ke sana, datang sini, ya serupa tapi nggak sama, ya. Dan kita melihat itulah yang didapat oleh orang-orang yang mau sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Ketika dia sungguh-sungguh mencari, mau kepengen ketemu Yeshua, tetapi dia tidak menemuinya secara langsung, tidak bisa bertemu. Karena seolah-olah dipagari, dihalangi oleh orang-orang yang ada di sekeliling Yeshua. Yang seharusnya membuka jalan bagi orang di luar, seperti orang seperti Sakeus ini, supaya menjelaskan tentang Yeshua dengan benar. Tetapi kenyataannya tidak. Banyak sekali yang tidak menyampaikan kebenaran yang sejati. Sakeus dalam hal ini dia mau cari Yeshua ya karena badannya pendek. Ya, memang tidak disebut pendeknya berapa. Ya. Dan dia nggak bisa lihat. Ya. Dan akalnya jalan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada tertulis, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kata Amsal pasal ke-8 ayat 17. Orang yang tekun mencari aku berdasarkan terjemahan kita lihat aja lah. Ya. Orang yang tekun mencari aku atau orang yang sungguh-sungguh mencari aku pasti akan menemukan aku. Kita lihat ya. Dalam Amsal pasal ke-8 ayat ke-17. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku dan mereka yang mencari aku akan segera mendapatkan aku. Coba kita lihat terjemahan LAI ya, LAI. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang apa? Tekun. Mencari aku akan mendapatkan aku. Ya, orang yang tekun. Sakeus ini rindu untuk mendapatkan bertemu langsung dengan Yeshua.
Tetapi karena kondisi fisiknya tidak mengizinkan dia untuk bisa langsung bertemu dengan Yeshua. Karena merasa dia terhalangi dengan orang-orang sekeliling. Tetapi firman ini digenapi, orang yang tekun. Arya Tuhan kasih hikmat bagi si Sakeus ini. Kalau kau mau melihat Yeshua, dia keliling lihat, oh ada pohon ara. Pohon ara dia naik kan supaya tinggi. Ya. Dan dari situ dia bisa ngelihat jelas. Oh, ini yang namanya Yeshua. Ya. Di dalam kebenaran firman. Kalau kita sungguh-sungguh, segenap hati. Tuhan kan melihat hati kan. Kalau karena ada tertulis, orang hanya bisa datang kepada Yeshua apabila Tuhan menariknya. Kalau Tuhan tidak menariknya, gak bisa. Ya. Dan saya percaya masih Sakeus ini adalah bagian daripada orang yang memang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan bahwa dia ini adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa saya berani berkata gitu? Ketika Yeshua dekat dengan pohon ara itu, dekat dengan si Sakeus yang ada di pohon, kan Yeshua bilang, hari ini aku harus di rumahmu. Berarti dia itu bukan jalan asal jalan, tetapi dia memang punya tujuan datang ke rumah Sakeus. Perhatikan nggak dari kata-katanya? Hari ini aku rencana datang di rumahmu, nginep di rumahmu barangkali. Jadi itu semua sudah dikatakan oleh firman, dan kita harus perhatikan bahwa Tuhan itu pergi ke tempat-tempat itu bukan asal pergi aja. Bukan asal ketemu, enggak. Tetapi itu sudah ditetapkan harus begitu. Kan nanti Yeshua bilang, ternyata orang ini adalah anak Abraham. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita harus sangat-sangat mengerti bahwa firman Tuhan, kita lihat aja di dalam Yohanes pasal ke-6. Ayat ke-44. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa Yahweh yang telah mengutus aku tidak menarik dia. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya, ya, dari sekian banyak orang yang rindu memang untuk ketemu Yeshua, kalau dia tidak secara khusus ditarik oleh Bapa Yahweh, gak bakal ketemu. Ada aja penghalangnya. Ada aja penghalang. Ya. Kita memang rindu kan umpamanya saudara-saudara kita bisa percaya Yeshua, bisa percaya Bapa Yahweh. Tapi firman itu kekal. Kalau Tuhan tidak tarik, gak bisa. Kita mungkin bisa berusaha pengen. Loh, kalau bukan kehendak Tuhan, gak bisa jadi. Ya. Nah, di sini kita melihat betapa luar biasanya. Kita mau belajar bagaimana firman Tuhan itu bekerja sangat luar biasa untuk supaya kita mengerti sama seperti Sakeus ini. Ya. Banyak orang yang memang menghalangi seseorang untuk bertemu langsung, mendapatkan kebenaran yang sejati. Tetapi orang-orang ini menjadi penghalang, tapi Sakeus tidak putus asa. Dia cari jalan, dia beri hikmat, ayo naik pohon. Supaya di atas pohon kau bisa melihat dengan jelas siapa itu Yeshua. Ya. Nah, di sini kita melihat suatu cara Tuhan yang sangat luar biasa. Juga bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman akhir. Ya. Kita sudah melihat bagaimana karena keterbatasan, ya,
Kalau dalam hal Sakius kan keterbatasan tinggi tubuhnya sehingga dia tidak bisa melihat. Tapi keterbatasan di sini bisa macam-macam. Keterbatasan mungkin tidak ada gereja. Keterbatasan mungkin tidak ada orang yang memberitakan. Berbagai macam keterbatasan. Tetapi kita melihat Tuhan punya berbagai macam cara. Apabila orang-orang ini sudah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan. Sedangkan firman Tuhan itu harus saling berkaitan. Dan keselamatan itu hanya ada pada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Sedangkan orang-orang itu mungkin belum pernah mendengar nama itu. Tetapi Tuhan punya cara dengan adanya alat komunikasi yang sangat canggih sekarang. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yeshua, Injil ini harus diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi. Baru kesudahannya. Dan itu sangat mungkin sekarang. Dan saya percaya itu sekarang sudah digenapi. Semua orang kita lihat sampai di pulau-pulau kecil pakai HP. Ya. Walaupun setan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghalangi. Ya. Setan kan juga penguasa udara. Atmosfer ini kan. Setan menguasai atmosfer ini. Sehingga dia berusaha mencegah untuk berita-berita tentang Injil, berita tentang kebenaran jangan sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Karena itu dia berusaha berbagai macam cara. Memakai cara dia yang licik. Ya, contoh yang paling gampang lah. Ya, di Indonesia ini kan. Dengan panjang yang boleh dikatakan sangat panjang. Mungkin terpanjang di dunia ya, dari ujung ke ujung, dari timur ke barat. Itu panjang sekali. Ya. Panjang sekali. Ya. Dan kita melihat dengan keberadaan kondisi Indonesia. Panjang dan pulaunya kan banyak. Berapa sekarang? Sekitar 17 ribuan kalau saya nggak salah kan. Ya. Untuk menjangkau dengan kapal ya bisa, tapi sangat terbatas. Sangat lambat. Karena itu pemerintah berusaha dengan teknologi yang ada. Dibikinlah menara-menara kan. Bahkan juga disediakan satelit-satelit. Supaya bisa dipakai frekuensi untuk komunikasi dengan seluruh masyarakat. Tapi kan kenyataannya apa? Setan punya cara apa? Duit yang disiapin dikorupsi. Loh itu bukan main-main, itu cara setan untuk mengkat apa yang tertulis ya. Kita coba melihat dari segi rohaninya. Ya. Tuhan sudah menggerakkan pemerintah yang bisa mengatur semua ini. Uangnya disiapin, uangnya dikorupsi. Itulah salah satu cara setan untuk membatalkan apa yang tertulis. Injil harus diberitakan. Tetapi Tuhan punya cara. Setan bisa main dengan kejahatan-kejahatan manusia. Tetapi Tuhan punya cara untuk melakukan apapun supaya rencananya jadi. Dan itu kita melihat saat ini kan. Di mana-mana orang pakai alat-alat yang sangat canggih. Semakin hari mungkin dalam sebulan 2 bulan alat-alat komunikasi khususnya kayak HP segala macam. Itu kan terus berubah. Semakin maju, semakin maju. Semakin banyak informasi yang kita bisa terima. Ya. Dan disitulah cara Tuhan. Ya. Untuk supaya rencananya itu harus terjadi. Nah, kita coba melihat dari segi rohaninya. Ya. Walaupun Sakeus tidak bisa lihat,
Tuhan berikan hikmat, naik ke pohon ara. Supaya kau bisa lihat. Nah, kita coba melihat apa maksudnya. Ya. Kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 24. Kita baca ayat ke 3 sampai 7. Yahweh berfirman kepadaku, apakah yang kau lihat Yeremia? Aku menjawab, buah ara. Buah ara yang baik, sangat baik. Dan buah ara yang buruk, sangat buruk. Sehingga tidak dapat dimakan karena buruknya. Datanglah firman Yahweh kepadaku, katanya, beginilah Yahweh Elohim Yesrael berfirman. Seperti buah-buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan mengakui orang buangan dari Yehuda yang telah aku buang dari tempat ini ke negeri orang Kasdim demi kebaikan. Aku mengarahkan mataku kepada mereka demi kebaikan. Aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka dan tidak meruntuhkannya. Aku akan menanam mereka dan tidak mencabutnya. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka. Sebab mereka akan kembali kepada aku dengan segenap hati. Artinya, dari pembacaan tadi, ya, pohon ara itu punya arti yang penting. Pohon ara itu berbicara orang Israel. Firman Tuhan berkata, ya, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sakeus mengambil langkah yang tepat untuk dia bisa bertemu dengan Yeshua. Untuk dia bisa bertemu kebenaran yang sejati. Maka dia harus mempunyai landasan yang asli, yaitu Israel. Saya tahu. Berbicara pohon ara, berbicara Israel, berbicara Yahudi. Berbicara pokok yang benar harus menjadi landasan si Sakeus supaya dia bisa melihat Yeshua dengan benar. Artinya dari pengajaran-pengajaran yang sudah kita juga terima, ya. Saat ini kan ya sejak Yeshua muncul, nama itu mulai diselewengkan. Ya. Nama itu mulai diselewengkan. Kita mau ucap syukur Tuhan tampilkan dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-4 dinyatakan, ya. Bermunculan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Karena itu kalau kita mau melandaskan hidup kita, iman kita berlandaskan iman Ibrani, berbicara pohon ara tadi, berbicara orang Israel. Kita harus melandaskan iman kita dengan iman orang Israel, Ibrani. Sehingga kita tidak akan pernah tertipu walaupun dunia saat ini memanggil nama Yeshua yang lain. Ya. Memanggil nama Yeshua yang lain. Saya pernah dengar, belum lama ini beberapa hari yang lalu. Ada seorang pelayan Tuhan berkhotbah kan. Dia mengambil dari 2 Korintus 11 itu. Coba kita lihat 2 Korintus ke-11. 2 Korintus ke-11. Ayat ke berapa? 4 ya. Iya. Sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain, yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima,
kamu terus bertahan dengan baik. Ya saya dengar dari salah satu pelayan Tuhan lah, saya lihat ya. Orang Kristen itu Yesusnya ada 3. Yang saya tangkap ya. Yesusnya orang Katolik, Yesusnya orang Protestan, Yesusnya seorang, kalau saya nggak salah, karismatik. Itu beda-beda karena ayat ini. Lalu saya bilang bagaimana orang ini menafsirkannya. Ya. Jadi ada 3 pribadi. Ya, juru selamatnya ya namanya Yesus. Tapi beda-beda menurut dia. Yang disembah oleh orang Katolik, yang disembah oleh Protestan, yang disembah lagi sama satu lagi saya lupa. Tapi Kristen juga, mungkin karismatik. Beda. Lalu bagaimana? Ya. Tetapi kita di sini menafsirkan memang ada Yeshua yang lain karena berdasarkan kita baca ayat ini sungguh-sungguh ya. Kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Dan saya sangat percaya bahwa semua 12 rasul. Ya. Semua 12 rasul. Artinya ya siapa? Yudas pun sudah diganti oleh si Matias kan. 12 rasul. Mereka hanya kenal nama Yeshua. Karena mereka itu orang Ibrani. Mereka orang Yahudi. Tetapi disitulah setan bekerja melalui si Pontius Pilatus untuk mengacaukan iman orang yang namanya percaya kepada Yeshua. Sehingga karena yang mendeklarasikan ini adalah seorang penguasa pada zaman itu. Dan dia berkuasa untuk menentukan ya apa yang dia keinginkan. Ya akhirnya itulah Yeshua yang tidak pernah kami beritakan. Ya. Timbullah apa yang dikatakan. Kita baca lagi Yohanes pasal 19. Ayat ke-19 mulai. Pilatus menulis sebuah prasasti. Perhatikan ya, yang nulis itu Pilatus. Artinya ide Pilatus. Ya. Serta meletakkannya di atas salib itu dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi banyak orang Yahudi yang membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada dekat kota. Dan itu dituliskan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Ya. Inilah yang disingkapkan oleh Rasul Paulus. Nama Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan. Tetapi itulah yang dipamerkan, diperalat setan si Pilatus ini. Sehingga nama Yeshua dalam bahasa Ibrani seolah-olah hilang. Yang ada, ya kalau saudara pergi ke toko-toko buku Kristen kan ada gambar patung-patung disalib kan. Apa yang ada di atas? Hah? Inri kan. Tapi ada, saya pernah tanya orang-orang Kristen. Inri itu artinya apa? Inilah Raja Israel. Hebat sekali. Karena Inri itu jadi dicocok-cocokin. Siapa yang ngajak? Pendetanya katanya. Lebih ngawur lagi. Inilah Raja Israel. Tetapi itulah kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Yeshua. Ini orang-orang di sekeliling Yeshua yang membuat kacau. Sehingga kebenaran yang sejati tidak pernah diketemukan oleh orang yang tidak sungguh-sungguh tekun mencari dia. Dan disinilah kita melihat sesungguhnya. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam 2 Korintus dengan ayat-ayat ini. Saya berani menafsirkan bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah 2 nama yang ditulis pakai bahasa Latin dan bahasa Yunani. Nama dalam bahasa Ibraninya malah nggak pernah nongol. Ya, saya keliling-keliling di toko-toko buku Kristen itu kan.
Nggak ada itu YHWH. Yang ada hanya Indri. Nama yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul. Itu yang nol. Itu yang diagungkan. Dan itu yang dipercaya. Pengetahuan palsu. Yang membuat banyak orang menjadi imannya melenceng. Sebagaimana tertulis dalam kitab Timotius pasal 6. Nah semua itu kan kita melihat. Pada akhir zaman kan Tuhan tunjukin. Ya, pengetahuan palsu justru dipercaya. Ini kebenaran. Inilah Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang katanya hebat-hebat. Tetapi melenceng dari kebenaran. Sehingga banyak orang tidak melihat Yesus langsung. Yang dilihat orang-orang ini. Itulah gambaran Sakeus tidak melihat Yesua. Tapi hanya orang-orang di sekelilingnya. Tapi kalau kita mempunyai hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh penuh dengan hikmat, kita harus ingat bahwa Sakeus dia naik pohon ara. Dia mendasarkan dirinya harus pada kebenaran yang sejati. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Lah kita harus cari kalau keselamatan dari bangsa Yahudi, siapa nama Tuhan orang Yahudi? Jangan Tuhannya orang Yunani, jangan Tuhannya orang Latin. Karena itu Tuhan yang palsu. Walaupun populer. Oh, kan populer kan? Di mana-mana, semua orang di seluruh dunia pakai nama ini. Pengetahuan palsu dianggap kebenaran, kata Timotius. Ya akhirnya melenceng imannya. Tapi buktinya saya diberkati. Ya itulah. Ya. Itulah trik-trik setan. Saya berdoa dengan nama ini juga. Sembuh. Wah, luar biasa. Setan punya berbagai macam cara. Tapi tidak ada yang berani menjamin. Ada tertulis keselamatan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Orang yang berseru kepada nama itu, dialah yang selamat. Bukan pakai nama dari bahasa Latin. Bukan pakai nama yang dari bahasa Yunani. Hanya dengan nama yang berasal dari Israel. Karena memang Tuhan berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah disinilah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Luar biasa cara Tuhan. Dari pengalaman Sakeus. Ya. Kalau kita benar-benar mencari kebenaran. Kalau kita tekun mencari dia, kata Amsal tadi kan. Kita pasti dapatkan dia. Ya. Karena kalau kita berdoa, Tuhan, aku pengen kenal Tuhan dengan benar. Ya, dengan hati yang tulus kita berdoa sungguh-sungguh. Maka Tuhan yang melihat hati kita. Dan melihat kerinduan hati kita. Dia akan buka jalan. Orang yang mencari aku akan mendapatkan aku. Ingat Tuhan setia sama firman-Nya. Bukan sama orang, dia setia sama firman. Dia melihat kalau kita memang sungguh-sungguh tekun. Bukan cari gereja. Kan banyak orang, aku cari sini ke gereja ini. Kenapa? Saya pernah dengar orang. Ibarat di mana? Di sini Pak, bagus. Kenapa? Siapa pelayan Tuhan? Itu orangnya yang gemuk. Kalau khotbah, lucu. Yang dicari lucunya. Loh, saya telinga ini dengar, sedih saya. Yang kau cari itu lucu-lucu, mendingan kau panggil pelawak. Ya, dan di gereja diajarkan orang-orang ini yang di sekeliling Yeshua ini. Supaya orang jangan ngantuk, bikin lelucon di gereja. Orang mulai ngantuk-ngantuk kan. Ini pernah saya percaya saudara pernah lihat di buku-buku Kristen. Kalau kau suka ke toko buku ya. Lawakan di atas mimbar. Wah, hebat sekali. Kelihatannya bagus. Ya, tetapi saya di tempat ini itu justru pekerjaan setan.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Bukan dengan ketawa-ketawa. Bukan dengan bikin lelucon-lelucon. Oh, supaya orang celik matanya. Kalau orang itu tidur, ingat Abraham. Karena dia tidur, maka keturunannya masuk ke dalam perbudakan. Loh, kita harus jelas-jelas saja. Kalau kita benar-benar mendasari dengan fondasi iman yang benar. Iman orang Ibrani. Kita akan melihat Yesua dengan benar. Tidak akan lagi bisa dihalangi oleh berbagai macam bentuk ajaran-ajaran. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau kita ikuti perjalanan Yesua. Yesua bilang, aku mau, ya. Yesua dikatakan oleh Zakius, turunlah. Hari ini aku harus singgah di rumah. Artinya dia memang punya rencana. Untuk mengunjungi jiwa-jiwa yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Ya. Artinya di seluruh dunia, jangan kira dia tidak bekerja. Rohnya terus bekerja. Pada zaman akhir ini kita ngelihatkan. Seringkali di dalam perumpamaan bahkan di dalam penglihatan-penglihatan yang diberikan ke Tuhan kepada para nabi. Ya. Ada penglihatan tentang singa. Ada penglihatan tentang lembu. Ada penglihatan tentang muka manusia. Ada penglihatan tentang Raja Wali yang sedang terbang. Nah, kalau kita lihat itu semua gambaran dari, ya, ditafsirkan sebagai Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ya. Tapi juga banyak ditafsirkan saat ini Raja Wali sedang terbang. Mencari jiwa-jiwa pilihan Tuhan. Tuhan tahu di mana mereka. Dan orang-orang ini ketika mereka mendengar sepatah kebenaran dinyatakan. Langsung menggoncang jiwanya. Tertanam iman yang membuat dia rindu untuk mencari kebenaran. Tuhan itu serius untuk menyelamatkan manusia. Tuhan itu serius untuk menyelamatkan orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan, kata Efesus pasal ke-1 ayat ke-4. Dan dia serius untuk menggenapkan apa yang dia firmankan. Tuhan setia kepada firman-Nya. Untuk semua itu terjadi sesuai kehendaknya. Dia sudah atur sedemikian rupa. Supaya sesuai waktu Tuhan itu terjadi. Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu. Segala sesuatu, kata pengkhotbah, ada waktunya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kunjungan atau pertemuan Yesua dengan Zakius. Kunjungan Yesua kepada Zakius ini benar-benar merubah hati Zakius dalam sekejap. Ya. Kan Tuhan tidak ceritakan kamu harus begini. Langsung keluar pernyataan Zakius sebagaimana tertulis, ya. Zakius berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari harta milik. Ya. Ini kan apa Yesua nanya hartanya? Enggak ada tanya. Yesua nggak nanya kamu itu siapa ini, enggak. Tapi ketika Zakius bertemu dengan kebenaran, Zakius bertemu dengan Yesua, langsung terlontar pengakuan, ya, sesuai dengan apa yang tertulis. Ya Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang telah aku peras dari seorang, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Perubahan terjadi sangat drastis. Bagi orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan kebenaran yang sejati. Yaitu Yesua. Dan saya percaya inilah saatnya. Ya. Kebenaran itu dinyatakan. Walaupun banyak orang dengan berbagai macam cara. Karena lebih membela gereja.
lebih membela sinodenya daripada memberitakan kebenaran yang sejati. Harus beritakan nama ini. Aduh Pak, sinode saya melarang. Sinode saya melarang. Padahal tahu itu adalah nama yang menyelamatkan. Dan orang yang karena tidak mau mencari kebenaran yang sejati, ikutlah kata sinode. Ikutlah kata gembala. Sehingga orang seperti ini, ya, kita bisa aja menafsirkan, sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan untuk dibinasakan. Kenapa? Karena keselamatan hanya ada pada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Ya, kita belajar ya agak tegas dengan keluarga kita sendiri. Ya. Artinya ya inilah nama yang benar. Ya mereka mungkin berbagai macam alasan kan. Kalau nama Yahweh ya mungkin masih banyak yang bisa terima. Ya. Tapi kalau nama Yeshua, sama aja kok. Enteng aja, sama aja. Tapi kita mau ucap syukur Tuhan singkapkan firman-Nya dalam 2 Korintus tadi. Nama Yeshua yang tidak pernah kami beritakan. Itu yang diberitakan oleh banyak orang. Karena apa? Karena mereka melihat ini yang ngasih penguasa. Ini yang ngasih si Pontius Pilatus, penguasa. Jadi ikuti. Dan itulah yang terjadi. Lebih menghormati apa dikatakan dunia daripada apa yang dikatakan oleh Bapa Yahweh di sorga. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Perubahan spontan pasti terjadi. Bagi orang yang sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana si Sakyus langsung terjadi begitu dia dihampiri oleh Yeshua. Tanpa Yeshua tanya. Dia berubah. Nah, dalam hal ini kan memang dia orang kaya. Ya, separuh. Bayangin aja. Hah? Separuh kan itu dia bilang. Ya. Dan kita melihat di sini sangat luar biasa. Tetapi di pihak lain, ketika orang-orang yang memang sudah dijamah oleh Tuhan dan mereka bertobat. Kan banyak orang bersungut-sungut kan. Wah, orang berdosa. Mau ngapain? Ya. Kadang-kadang saya juga sedih ada soal kejadian kan. Kejadian ada saya nggak usah sebut gerejanya orangnya. Saya sakit Pak terus, saya nggak boleh ke gereja. Sembuh dulu baru ke gereja. Waduh, saya bilang gereja apa itu? Kalau sakit nih, nggak boleh ke gereja. Nanti nularin yang lain. Kasihan bener. Sayangnya, wah ini pendetanya hebat. Ada tertulis, kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Perhatikan. Maka Dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Perhatikan ayat selanjutnya. Aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Yesus berkata, aku datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sembuh, bukan untuk orang yang sehat. Kan itu yang dikatakan. Ya, tetapi kok gereja ngomongnya kayak gitu. Sakit, jangan datang, nanti nuralin orang lain. Kasihan amat. Saya sedih lihat dia waktu dia ngomong gitu. Sedih saya. Aku sakit sih. Nggak boleh ke gereja, kata gembalanya. Kenapa? Nanti nularin yang lain. Aduh, kasihan amat. Kita lihat ya. Di dalam Matius pasal 9. Ayat ke-12.
Yesua ketika mendengarnya, dia berkata kepada mereka, mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, melainkan mereka yang menderita sakit. Yesua itu datang untuk orang yang sakit, rohani atau jasmani. Malah orang-orang di sekeliling Yesua, seperti yang tadi saya saksikan, itu menghalangi orang bertemu Yesua. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Karena kitab Keluaran tadi menyatakan, kalau engkau beribadah kepada Bapa Yahweh, maka sakit penyakit hilang. Itu bukan kata saya, itu tertulis. Tuhan setia kepada firman-Nya, hanya masalahnya, percaya enggak? Percaya apa enggak? Kan gitu. Ya, walaupun dalam pergumulan ya kita merasakan ada mungkin ya percaya, cuma kadang-kadang ada ragu-ragu. Keraguan ini harus kita hilangkan. Karena Tuhan setia sama firman. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bimbang seperti ombak laut. Ya, diombang-ambingkan, tidak menetap. Orang seperti ini, kata firman Tuhan, jangan harap menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat ke-6 dan 7. Biarlah dia meminta dengan iman, dengan tiada bimbang. Karena orang yang bimbang ia seperti ombak laut yang dikendalikan oleh angin dan terombang-ambing. Karena orang itu tidak mengharapkan bahwa dia akan menerima sesuatu dari Yahweh. Saya baca terjemahan Lugas ya. Namun biarlah ia memintanya dalam iman dengan tiada bimbang. Sebab orang yang bimbang ia seperti ombak laut yang berkelora di terpa angin. Orang seperti itu janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Yahweh. Artinya kalau kita minta sesuatu, percaya aja. Ya. Minta tanpa ragu-ragu. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, minta seolah-olah kita sudah menerimanya walaupun belum terima. Ya. Tetapi itulah yang diajarkan Tuhan, ya kita belajar untuk mempraktekkannya di dalam hidup kita. Supaya iman kita pun semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan kehendaknya. Kita baca Markus pasal ke-11 ayat ke-24. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Percaya aja. Walaupun belum kelihatan, percaya. Itu bukan kata saya. Itu kata Tuhan yang sanggup melakukannya. Karena kita minta dia dengan sungguh-sungguh, jangan bimbang. Kalau mulai bimbang, aduh kira-kira bisa nggak ya? Nah kadang-kadang kalau orang yang baru bertobat itu kan kadang-kadang polos kan. Kadang polos. Jadi nggak ragu-ragu, hanya asal ngomong ya. Ada yang bersaksi kan. Aduh hujan. Hujan tapi mau ibadah ini. Ya kan? Tapi malu-malu dia mau menyaksikan. Hujan nih. Lagi mandi, hujan gede kan. Berdoalah dalam hati. Yang saya tangkap kan. Tuhan hujan kalau bisa berhenti. Hujannya berhenti. Dia kaget lagi. Berhenti. Lah. Tuhan mau kasih lihat. Ya itulah kadang-kadang orang masih bayi. Maunya kan susu. Maunya yang enak-enak. Doa dijawab langsung percaya. Tetapi lama-lama Tuhan mau kan iman kita semakin meningkat. Kalau berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong. Saya butuh. Saya mohon pertolongan. Percaya. Tuhan setia kepada janjinya. Ya. Banyak orang yang ya seperti saya katakan tadi. Justru menjadi penghalang anak-anak Tuhan bertemu dengan kebenaran yang sejati.
Tetapi Tuhan yang tahu isi hati saudara dan saya memang merindukan kebenaran yang sejati. Kalau kita benar-benar mendasarkan iman kita kepada batu karang yang teguh, kepada pohon ara, kepada apa yang diimani oleh bangsa Israel, maka kita akan melihat kebenaran. Oh, ternyata orang Ibrani itu nggak sebut Yesus, yang dia sebut Yeshua. Orang Ibrani itu tidak sebut Yesus, tetapi Yeshua. Dan nama itu tidak bisa dirubah. Tidak bisa karena lafal atau karena abjad, terus main saya anaknya robah, tidak bisa. Itulah yang dikatakan oleh para rasul. Nama yang tidak pernah kami beritakan. Itu yang muncul. Itu yang tenar. Itu yang dipercaya sebagai kebenaran. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sedikit bahkan sangat sedikit orang yang mau sungguh-sungguh hidup. Melakukan apa yang benar berdasarkan akar Ibrani. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Memang saya beritakan di rumah belajar lagi. Itu benar gak diomongin tadi kata si pendeta. Kata si gembala ini. Bisa selidikin. Karena apa? Karena kita kan mau bertumbuh. Apa yang diberitakan di atas mimbar itu seringkali hanya kulitnya doang. Ya mungkin sedikit-sedikit ke dalam. Tetapi kalau sampai intinya, ya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak sampai dalam. Artinya kita pun harus menggali dan menggali sampai mendapatkan harta yang terpendam. Yang Tuhan pasti berikan kepada orang yang sungguh-sungguh tekun mau menggali. Kan ada perumpamaan kan. Harta yang terpendam. Orang beli ladang. Ya. Harta yang terpendam itu ketemunya nggak disengaja. Kalau dia gali ladang, nggak usah jauh-jauh lah. Ladangnya katakanlah mungkin 10 kali 10 meter. Dia nggak tahu harta terpendam di mana. Entahkah di tengah, entah di pojok, entah sedikit-sedikit di pinggir. Nggak tahu. Artinya ketemunya kebetulan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kalau kita sungguh-sungguh berseru, memanggil namanya dan memohon pertolongannya, Dia akan kasih radar bagi kita. Ini loh tempatnya. Asal kita mau cari. Tuhan rindu karena Dia berjanji kan. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan Dia buka. Dan Dia itu hanya akan membukanya bagi orang yang dipercaya. Nah kita melihat Sakeus. Karena memang sungguh-sungguh rindu. Tekad untuk bertemu dengan Yeshua. Dia bertemu dengan Yeshua. Perubahan drastis terjadi. Sehingga ada pengakuan dari mulut Yeshua. Keselamatan telah terjadi di rumah ini. Artinya di rumah ini artinya bukan hanya Sakeus. Bisa datang kamu saya. Artinya keluarga. Ya. Artinya keluarga. Artinya keselamatan kita. Ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan boleh tersalur juga bagi keluarga kita. Ya. Walaupun ada juga banyak yang tertulis kan. Walaupun satu bapak satu ibu belum tentu anak-anaknya sama. Karena kan tertulis. Ya. Si Ribka itu pilihan, Ishak itu pilihan. Tetapi Yakub dan Esau si kembar. Ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Kok bisa? Dua-dua pilihan orang tuanya. Nah itulah Tuhan yang tahu. Kita juga jangan menghakimi. Karena biar gimana dalam kenyataan hidupnya, Esau kan tetap diberkati. Tetap diberkati. Cuman ya berkatnya agak kurang. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadilah seperti Sakeus. Yang bukan saja keinginan dalam hati
pengen ketemu Yesua. Pengen mencari kebenaran, kan dia nyari Yesua. Oh, di sini. Tetapi ketika melihat begitu banyak penghalang, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Untuk mendapatkan kebenaran yang sejati, engkau harus mencari dari akar yang benar. Berbicara pohon ara, berbicara Israel. Artinya segala sesuatu harus kita gali dari akar yang benar. Dari pokok yang benar. Yaitu yang berasal dari Ibrani sana. Artinya saya berani mengatakan, bukan nama Yesus. Bukan nama Yesus. Itu nama yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul. Tetapi nama Yesua. Walaupun kan banyak orang yang berkali-kali pergi ke Israel. Ya. Tapi sampai sana orang Israel nggak pernah panggil Allah. Orang Israel nggak pernah panggil Yesus. Punya telinga tapi nggak dengar. Punya mata tapi nggak melihat. Ya pergi ke sana hanya melancong doang. Jalan-jalan. Hanya mau kasih, aku udah ke sana. Tapi nggak ada artinya. Ke sana itu cari kebenaran. Dengar, tanya sama orang sana yang asli. Nama bapakmu siapa? Supaya ketika engkau berdoa, Bapa kami di sorga, kau tahu siapa bapaknya. Karena doa itu diajarkan Yesua untuk orang Israel. Orang Israel tahu siapa nama bapaknya. Tanya. Jadi jangan pergi ke sananya melancong. Hanya buang-buang duit sekian juta. Tapi pergi ke sana hanya melancong. Ya melancong jauh-jauh mendingan melancong di sini. Ya kalau mau ke sana boleh. Tapi ada itikat yang rindu untuk mencari kebenaran. Bukan hanya asal jalan-jalan. Cari. Ya kalau nggak mau cari ke sana atau nggak punya uang ke sana. Dengar aja di media-media kan. Nggak ada nama Yesus kalau dia nyanyi bahasa Ibrani ya. Kalau mereka nyanyi bahasa Ibrani pakai Yesua. Itu didengar oleh banyak orang. Kok nggak mau ikut? Masih pakai nama yang berasal dari bahasa-bahasa lain. Dengan membela diri kan sama aja. Setan membodohimu. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Begitu banyak seperti kesaksian-kesaksian tadi. Kesukaran teristimewa, kesukaran rohani. Banyak orang yang mencegah orang untuk mengenal Yesua yang sejati. Dan yang mencegah itu siapa? Orang yang dekat dengan, dalam tanda kutip, orang yang dekat dengan dia. Sinode-sinode. Ya. Para pelayan-pelayan yang menamakan diri pelayan Tuhan. Tetapi ketika kita tanya, siapa itu Yesua? Jangan pakai nama itu sesat. Jangan pakai nama yang itu sesat. Tapi apabila kita sungguh-sungguh mencari dia berdasarkan iman Ibrani, kita akan diberikan oleh Tuhan. Dia akan menampakkan diri kepada kita. Akulah kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hiduplah di dalam aku supaya kita selamat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Dalam kehidupan kita banyak tantangan. Jangan lupa engkau sudah dikaruniakan Roh Kudus. Sehingga engkau tidak perlu takut dengan berbagai macam ulah yang dikerjakan oleh si jahat. Karena firman Tuhan jelas, kita baca satu ayat terakhir. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal keempat, ayat keempat. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak. Kamu telah menaklukkan mereka. Karena dia yang ada di dalam kamu
lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Roh Bapa Yahweh yang ditempatkannya di dalam kita, karena kita adalah anak-anaknya, lebih besar daripada roh yang ada di dunia, yaitu setan. Artinya jangan kau takut kepada setan. Jangan. Karena kalau kau takut sama setan berarti kau menghina Tuhan. Setan harus takut, kan dia berfirman, lawan si setan itu. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada si setan. Tapi seringkali yang terjadi anak-anak Tuhan mengecilkan kehadiran Roh Kudus. Sehingga seringkali lupa. Yang dilihat masalahnya doang. Tidak melihat Tuhannya yang ada di dalam. Ya. Roh penurut, daging lemah. Ya. Kalau kita tidak bertindak, ya roh terserah kamu mau ikut apa enggak. Tuhan bilang lawan si setan. Ya karena setan kan sekarang bekerja juga lipat kali ganda. Percayalah bahwa Tuhan, ya setan kan berusaha melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, bahkan mungkin juga mengirimkan apa yang dikenal dengan santet-santet dan segala macam. Nah, kita harus melandaskan diri dengan kebenaran firman. Kita tahu bahwa Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada setan. Satu ayat yang tadi ini lebih terakhir. Bilangan 23. Ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub ataupun tenungan yang dapat melawan Israel. Pada waktu yang akan dikatakan kepada Yakub dan Israel apa yang telah Elohim lakukan. Artinya, kalau engkau dan saya hidup benar-benar di dalam Tuhan, orang mau nyantet nggak bisa. Nggak mempan. Karena kita dibentengi, dipagari oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini firman. Ya. Dan kita percaya dia yang dalam kita itu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia. Nah kita sebagai Sakeus akhir zaman. Yang memang mau hidup murni, hidup kudus, hidup benar. Hiduplah benar-benar mendasarkan diri kita kepada dasar akar yang benar. Arah yang benar. Israel yang benar. Bukan dengan iman-iman yang lain. Ya karena itu saudaraku, tetapkan dirimu. Yahweh adalah Tuhanku. Yeshua adalah juru selamat. Jangan kau sangkali dia. Karena dia tidak bisa kita bohong. Kita mungkin hebat di gereja. Di luar gereja. Gak tahu. Hanya saudara dan saya yang tahu. Saya belajar kuasai dirimu dalam segala hal. Ingatlah bahwa Tuhan ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Setan berusaha mencelakai kita. Tetapi selama kita hidup di dalam dia. Dia tidak akan pernah bisa mencelakai kita. Haleluya. Amin.